keren. Imam Jalaluddin Asyuyuti itu adalah ulama yang sangat keren, sangat pede sekali. Jadi kalau sekarang kok kita generasi muda, santri-santri atau aktivis Nahdlatul Ulama atau anak bangsa Indonesia kok imbas, kemudian nggak punya mental, nggak punya nyali, nggak punya kayak suram hidupnya. Nah ini perlu membaca sejarahnya atau sirahnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Nanti akan menemukan teladan yang sangat keren, alim, aktif, kemudian yang tidak kalah yaitu mentalnya kuat, mempunyai tingkat kepercayaan diri. Tafsirul Jalalain itu artinya adalah tafsir Al-Quran yang ditulis oleh dua orang ulama yang keduanya sama-sama berjulukan Jalaluddin. Nah, siapa mereka itu? Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian diteruskan oleh Syekh Jalaluddin atau Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Nah, seperti dikatakan dalam Tabaqatul Mufassirin, sebuah kitab yang menjelaskan tentang biografi ulama ahli tafsir. Beliau menyatakan di dalam Tabaqatul Mufassirin dikatakan bahwa nama lengkapnya Imam Al-Mahalli adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Wulida bi Misra, dilahirkan di Mesir pada tahun 791. Wa bara'a fil funun, beliau itu sangat menguasai berbagai disiplin ilmu. Berarti ilmunya tidak hanya fikih saja, tidak hanya hadis saja, tapi semua keilmuan hampir beliau kuasai. Fikhan, satu fikih. Wa kalaman, dan kalam berarti ilmu akidah. Wa usulan, dan ilmu usul fikih. Wa nahwan, dan ilmu nahwu. Wa mantikon, dan ilmu mantik. Wa ghariha, berarti keilmuannya itu komprehensif, dari ilmu bahasa, ilmu fikih, ilmu akidah. Yang menulis tafsir Jalalain yang nanti akan kita baca itu memang ulama, sebenar-benarnya ulama, bukan yang lain. Kemudian tulisannya sangat banyak, diantaranya kalau kita mengenal ada, dulu saya ngaji itu, ini ada Hasyatani Qulyubi wa Umairah. Ini sebuah kitab catatan-catatan dari Imam Qulyubi dan Umairah atas karya ulama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang asli namanya adalah Kanzur Raghibin, Syarah Minhajut Thalibin, kemudian Syarah Minhajut Thalibin, kemudian terkenal dengan Syarah Mahalli. Nah, ini salah satu karyanya dalam bidang fikih. Kalau di pesantren-pesantren yang ngaji Mahalli ini kelasnya sudah kelas berat, ini kelas lama, bukan SD, bukan kelas bukan kelas dasar menengah, akan tapi sudah kelas atas yang ngaji biasanya kitab Syarah Mahalli. Ini menunjukkan bahwa penulis tafsir Jalalain yang akan nanti kita kaji, khususnya bagian surah Yasin ini adalah ulama-ulama yang sebenar-benarnya ulama, bukan yang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Asyuyuti. Imam Asyuyuti itu siapa? Nah, saya kutip ini dari keterangannya yang dihimpun oleh penerbit Darul Fikr dalam naskah Hasyiah Syawi ala Tafsir Jalalain yang terbit pada tahun 1424 Hijriah atau 2004 cetaknya terbitnya. Wa amma Jalaluddin Asyuyuti, adapun Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu fahuwa Abdurrahman bin Kamaluddin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Fakhruddin Utsman bin Nasiruddin Muhammad bin Saifuddin Hadhar Al-Khudairi Al-Imam Jalaluddin Al-Asyuti dari Asyut Mesir, Asy-Syafi'i, sama-sama bermadzhab Syafi'i. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bermadzhab Syafi'i, Syekh Jalaluddin Asyuyuti bermadzhab Syafi'i sama-sama. Kemudian dilahirkan pada tahun 849. Jadi lebih muda Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli nulis kitab nggak selesai yang tafsir ini, kemudian di kemudian hari
diteruskan oleh ulama selanjutnya, yaitu Imam Asyuyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah. Kalau tahun Masehinya berarti 1445. Nah, siapa Imam Asyuyuti itu? Kalau orang-orang yang mengkaji Islamic Studies atau keilmuan Islam, baik yang ada di pesantren maupun yang ada di kampus-kampus maupun kajian di luar pesantren dan kampus, pasti tahu siapa Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu. Bahkan saking kerennya dulu pernah beliau mendeklarasikan diri sebagai mujtahid. Akhirnya kan diuji, apa itu namanya, direspon banyak pihak. Keren, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu adalah ulama yang sangat keren, sangat pede sekali. Jadi kalau sekarang kok kita generasi muda, santri-santri atau aktivis Nahdlatul Ulama atau anak bangsa Indonesia kok imbas-imbis, kemudian nggak punya mental, nggak punya nyali, nggak punya kayak suram hidupnya. Nah, ini perlu membaca sejarahnya atau sirahnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Nanti akan menemukan teladan yang sangat keren, alim, aktif, kemudian yang tidak kalah yaitu mentalnya kuat, mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kira-kira kalau orang itu sudah tidak mempunyai kepercayaan diri, maka dia hidupnya ngaji ya tidak maksimal, kerja ya tidak maksimal, beraktivitas apapun tidak maksimal. Karena apa? Tidak mempunyai kepercayaan diri. Tapi kalau orang sudah mempunyai kepercayaan diri, meskipun banyak hal dia itu terbatas, kerja mungkin keterampilannya kurang, ngaji mungkin secara akademis, hitung-hitungan nilai dia biasa-biasa saja, berkarir umpamanya dalam politik, dalam organisasi atau yang lain, atau mungkin kurang cakap dan yang lain sebagainya. Tapi kalau punya kepercayaan diri dan mau memperbaiki, maka nanti akan menjadi semakin baik, tafaulan atau mencontoh kepercayaan dirinya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Nah, tapi kalau mau niru PD-nya Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu ya tidak hanya niru PD-nya, tapi juga niru keuletannya dalam beraktivitas. Utamanya kalau ini Syekh Jalaluddin Asyuyuti tentu aktivitas belajarnya itu sangat hebat, membacanya sangat kuat, nulis kitabnya juga sangat kuat. Nah, itu kita serap dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya menjadi apa? Saya menjadi santri, saya menjadi pelajar, saya menjadi pejabat, saya menjadi aktivis organisasi, saya menjadi aktivis sosial, saya menjadi semuanya. Nah, minimal kita serap keteladanan dari Imam Asyuyuti yang sangat keren itu. Tarikan sahabatan tawilan minal mu'allafat fi ulumi syatta dzakaraha Haji Khalifah fi kasfi dzunun wa hiya tadullu ala itla'in wasi'in wa sur'atil fahmi wa sabrin ala talaqqil ulum wal hud wara al haqaiq. Ini yang disebutkan oleh Haji Khalifah, penulis Kasfudz Dzunun. Kasfudz Dzunun itu katalog kitab-kitab Islam. Beliau dikatakan menyebutkan Imam Jalaluddin Asyuyuti itu adalah pribadi yang sur'atul fahmi, mudah faham, wasobrin dan sabar, alat talaqil ulum wal hud waro al haqaiq. Kalau sudah belajar itu Imam Asyuyuti ulet dan sabar. Nah, ini berarti ada kesabaran dalam melakukan aktivitas Imam Asyuyuti, sehingga beliau sampai karyanya banyak, menjadi rujukan banyak orang dari dulu hingga sekarang. Apalagi terkenal ada kitab Al-Asbah wan Nadzair li Suyuti. Ini sangat terkenal di lingkungan pesantren, di lingkungan kampus-kampus keagamaan, Al-Azhar umpamanya, dan berbagai tempat kajian keislaman lainnya, baik pesantren maupun kampus. Jadi bukan kaleng-kaleng. Kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti, Jalaluddin Al-Mahali itu bukan pribadi yang kaleng-kaleng. Nah, ada catatan menarik pula dari Syekh Haji Khalifah. Ini berkaitan kan begini. Nah, ini ada yang namanya tafsir Jalalain.
santri ini kadang bingung. Saya mau ngaji tafsir Jalalain, santri putri umpamanya, atau santri putra nggak punya wudhu itu gimana kira-kira? Kita bawa tadi kan bawa Al-Quran, tapi kan tafsirnya, tapi kan ada Al-Qurannya. Bagaimana kalau nanti kita membawa ini, boleh apa enggak? La yamassuhu ilal mutahharun dan semisalnya. Maka ada catatan menarik dari kitab Kashfuz Dzunun karyanya Haji Khalifah dalam juz 1 ayat 445. Beliau menyatakan ada ulama Yaman itu yang sudah meneliti tafsir Jalalain jumlah hurufnya. Qala ba'dul ulama, qala lan dawuh sapa ba'du ulama Yaman, sebagian ulama zaman Yaman, adat tu milang-milang sapa ingsun hurufal Qur'ani ing hurufe Al-Qur'an wa tafsirahu lan tafsiri Al-Qur'an lil Jalalaini kedua Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti fawajadtuha nuli nemu sapa ingsun fawajadtuhuma nuli nemu sapa ingsun ing Al-Qur'an wa tafsir Jalalain mutasawiyaini hale kang padha jumlah hurufe ila suratil Muzammil itu kemarin surat Muzammil. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, terus dihitung satu persatu. Hurufnya itu dihitung satu persatu sampai ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dihitung sampai surat Muzammil. Ternyata sama jumlah ayat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai surat Muzammil itu jumlahnya sama antara hurufnya surat Al-Qur'an umpamanya ini mudahnya saja jumlahnya itu 5.000 ayat Al-Qur'annya hurufnya, tafsir Jalalain juga 5.000 itu sama. Ini perumpamaan saja. Nah kemudian Haji Khalifah melanjutkan wa min suratil Mudatstsiri lan saking surat Mudatstsir tafsirul Jalalain utawi tafsir iku zaidun kang tambah kang munjuli alal Qur'ani ing atase Qur'an. Nah, mulai surat Al-Mudatstsir itu ternyata tafsirnya setelah itu dihitung lebih banyak daripada huruf-hurufnya Al-Qur'an. Ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun takthir wa li rabbika fasbir. As-surah. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allahu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, sampai ayat ini, sampai mulai surat ini ternyata huruf Qur'annya, huruf tafsirnya lebih banyak dari jumlah huruf Qur'annya. Nah, ini fungsinya apa? Maka disebutkan oleh Syekh Haji Khalifah, fa'ala hadza mongko ing atase iki penelitian adatu hurufal Qur'an al-ayah ya juzu wenang apa hamluhu nggawa tafsir Jalalain bi ghairil wudu'i kelawan tanpa wudu. Intaha wis rampung sapa dawuhe, intaha wis rampung apa qaulu ba'di ulama Yaman. Menurut ulama Yaman, kesimpulannya tafsir Jalalain ini antara huruf Al-Qur'an dan huruf tafsirnya lebih banyak huruf tafsirnya. Karena itu boleh membawa tafsir Jalalain itu ketika dalam kondisi tidak wudu. Nah, ini berbeda nanti ada tafsir-tafsir lain, tafsir ringkas umpamanya, atau terjemah ringkas umpamanya. Ini lebih banyak mana hurufnya, tafsirnya atau Qur'annya. Kalau lebih banyak Qur'annya, maka nanti tidak boleh dibawa oleh orang wudu, orang yang tidak mempunyai wudu. Nah ini. Nah yang menarik itu qala ba'du ulama Yaman.
ulama Yaman itu kan telaten menghitung, meneliti satu persatu hurufnya itu dari Al-Fatihah hingga selesai 30 juz. Nah, kira-kira kita generasi sekarang ini gimana? Mau toh tertarik meneliti itu? Meneliti jumlah ini, kalau tafsir Yasin ini, tafsir Jalalain ini jumlah suratnya apa itu? Jumlah hurufnya ini lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Kemudian kan masih ada tafsir lain, umpamanya tafsirnya ulama Indonesia, Syekh Nawawi Banten, At-Tafsir Al-Munir, Marahul Labid. Ada yang pernah meneliti, saya kok tertarik nanti kalau ada waqala ba'du ulama'i Indonesia atau waqala ba'du santri Indonesia. Ada santri Indonesia, ada mahasiswa Indonesia, ada dosen Indonesia yang meneliti tafsir Marahul Labid, jumlahnya, hurufnya lebih banyak atau lebih sedikit dari Qur'annya. Nah, ini kalau ada kan menarik banget. Artinya apa? Artinya ulama yang kita ikuti itu, kalau kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah, kemudian ngajinya di NU online, mengikuti Nahdlatul Ulama, ulamanya itu jelas-jelas ulama, bukan ulama yang tidak jelas-jelas ulama, kan begitu. Sudah karena apa? Karena jelas kepribadian mereka, keilmuan mereka. Jadi wa kunu ma'asyadiqin, wa kunu ma'asyadiqin, itu kalian bersalamalah dengan orang-orang yang shadiqin, dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Nah, itulah sekilas dari biografi masing-masing dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang menulis tafsir Jalalain, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kalau menurut ulama-ulama zaman dahulu, Abu Hanifah umpamanya itu lebih seneng, Imam Abu Hanifah itu kan salah satu imam mazhab, itu lebih seneng menceritakan kisah-kisah para ulama daripada sekedar membahas halal haram fikih. Padahal Imam Abu Hanifah itu ahli fikih. Karena apa? Karena dengan kita itu sering biasa membaca sejarahnya para ulama, teladan-teladannya para ulama, itu nanti akan menginspirasi kita, menjadi pencerahan bagi kita, sehingga kita bisa meniru sekian persennya, meniru dalam hal apanya, sedikit demi sedikit kita akan menjadi pribadi yang terbuka untuk selalu berbuat lebih baik karena keteladanan dari para ulama itu. Dari sekedar kita membaca halal haram, membaca dan yang lain sebagainya. Meskipun kedua-duanya juga penting. Artinya apa? Apapun aktivitas kita, aktivitas santri, aktivitas pelajar, aktivitas mahasiswa, aktivitas dosen, aktivitas ustadz dan yang lain sebagainya, pejabat dan yang lain sebagainya, maka kita tidak boleh lupa untuk selalu membaca secara semampu kita, untuk membaca sejarah-sejarahnya ulama dari sumber-sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber yang valid. Karena dengan begitu berarti kita berupaya untuk mendekati mereka, mendekati al-ulama'u warasatul anbiya.